Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suatu kesyukuran, suatu kenikmatan yang luar biasa sekali di siang hari ini kita masih bisa berkumpul bareng dalam bulan Ramadan untuk mengadakan pengajian, untuk sedikit banyak berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah, sedikit banyak berpikir tentang kemajuan umat Islam dan lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Tentunya ini semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang menjadi panutan, yang menjadi tuntunan, ya, khususnya kita sebagai guru yang mewarisi tugas-tugas dan kewajiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik asatidz dan ustadzat yang kami muliakan dan yang kami banggakan, alhamdulillah saya diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk mengisi kajian yang berat ini. Ya, saya katakan berat ini karena yang ditausiai itu orang alim ulama, ya. Nah, seperti Ustadz Mu'in, Ustadz Husni. Kok kayaknya nggak percaya itu, saya nyebut Ustadz Mu'in nggak banyak yang ketawa ustadzahnya ini, meragukan. Satra Medan dan banyak lagi yang nggak mungkin saya sebutkan semuanya. Ya. Apalagi ya, sebenarnya kayak di sini pematerinya sih biasa saja sebenarnya. Cuman karena moderatornya itu doktor sehingga pematerinya itu agak sedikit terangkat wibawanya. Ya, kebalik sebenarnya ini. Ya. Dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk sedikit mengupas tentang konsep Al-Fatihah, tentang konsep diri atau kepribadian atau karakter. Dan ini sangat berat sekali ya, materinya ini sangat berat karena kalau berbicara masalah karakter, berbicara masalah konsep diri, itu kan tentunya melihat kepada karakter yang ngomong kan gitu. Betul apa betul? Ini yang ngomong karakternya kacau. Ini kok nyampein kan seperti itu. Ya, ini beratnya itu di situ. Sebenarnya yang paling cocok di sini adalah siapa yang paling cocok? Nah, ya. Jadi yang memiliki karismatik, yang memiliki wibawa, yang memiliki ya mungkin lebih dekatnya di situlah Ustadz Irfan mungkin ya. Ya, ya. Sehingga ini sebenarnya kalau kita mau kupas tuntas ini ya, 2 jam, 3 jam nggak cukup waktunya. Ya. Cuman karena ilmu saya terbatas, sehingga 1 jam itu sudah lama. Ya, semoga saja dengan nggak sampai 1 jam lah, setengah jam itu sudah
nyampe atau enggak ilmu saya untuk menyampaikan itu. Semoga saja cukup ya. Baik Ustadz dan Ustadzah yang kami muliakan dan yang kami banggakan ya. Kalau kita melihat secara umum ya, kajian karakter ini supaya lebih mengena, tentunya kajian ini bisa langsung kita praktekkan ya. Bisa langsung kita aktualisasikan khususnya di lingkungan kita sehari-hari, di lingkungan pondok ini ya. Kita melihat bagaimana ini merupakan tugas kita sebagai guru, itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menancapkan ataupun menanamkan ya karakter-karakter yang islami kepada santri-santri kita. Itu sudah pasti. Karena kalau kita hanya menyampaikan ilmu saja, karena ilmu itu kan terus berkembang dan terus mengalami kemajuan dan cepat ya. Perubahannya itu cepat. Kalau kita hanya mengandalkan itu yang kita sampaikan, maka apa yang kita ajarkan sekarang itu belum tentu akan dipakai sama santri-santri kita ketika mereka sudah lulus atau ketika mereka dewasa atau ketika mereka berada di tempat-tempat kerja atau yang lainnya. Ya. Karena sains itu terus berkembang. Ya. Tetapi kalau kita mengajarkan nilai-nilai, ya, itu selamanya akan dipakai oleh santri, akan dipakai oleh siswa-siswa kita. Makanya apa yang kita ajarkan tentunya itu harus ada nilai ya, yang kita sampaikan kepada santri. Ya. Makanya kemarin itu seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam, ya, Imam Awaluddin, ya, bahwasanya Gontor itu sebelum melakukan proses pendidikan, ya, yang pertama kali dibangun atau yang pertama kali dibentuk itu adalah nilai. Ya. Pertama nilai, dari nilai itu baru disusun sistem atau konsep, baru setelah sistemnya bagus, baru dijawantahkan atau baru diterjemahkan dengan kurikulum. Ya. Ya, ini yang sangat penting itu kan nilainya, karena nilai itu selamanya akan terpakai, selamanya itu akan bermanfaat bagi santri itu, kapanpun dan dimanapun. Kita lihat negara-negara maju sekarang, ya. Mungkin tadi saya sedikit buka-buka internet, ya, dari hasil survei tahun 2017 itu tadi saya ambil 5 negara terbaik. Ya, dari surveinya Wharton School dari Universitas Venezuela itu. Yang pertama itu adalah Swiss, kedua Kanada, ketiga Inggris, keempat Jerman, dan kelima Jepang. Dari kelima ini saya lihat apa yang membuat mereka itu menjadi negara-negara yang bagus atau negara yang maju. Kita lihat pertama itu Swiss. Swiss itu dikatakan negara maju itu karena sosialnya yang bagus. Ya. Jadi kemasyarakatannya, rakyatnya makmur. Ya. Jadi permasalahan sosialnya itu yang dibenahi. Yang pertama. Terus negara-negara yang lain, Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, itu rata-rata yang disoroti sebagai negara yang maju, negara yang terbaik itu karena dari faktor politik dan ekonominya. Ya. Oke, kita kembali lagi kepada karakter tadi. Ya.
bahwasanya manusia itu terdiri dari jasad dan juga ruh. Ya. Mungkin kita masih ingat apa yang diajarkan oleh Ustadz Imam Suprayogo, ya, bahwasanya dari kita itu banyak yang salah orientasi dalam pendidikan. Yang banyak dididik itu adalah otaknya, tetapi lupa mendidik hatinya. Kalau yang dididik itu otaknya, ya, tanpa menyentuh hatinya, ya, maka semakin dia itu pintar, semakin dia itu berilmu, justru tidak membawa kemaslahatan, tetapi malah membawa bencana. Coba kalau kemarin itu mengibaratkan atau ditanya siapa yang paling jujur, ya, dari tingkat PAUD sampai tingkat S2. S3-nya enggak disebut karena Ustadz Imam Suprayogo S3. Ya. Jadi yang paling jujur di antara dari sekolah PAUD sampai S2 itu adalah siswa PAUD. Nah. Ya. Tapi S2 di sini jangan tersinggung ya. Saya sebut S2 karena saya belum S2. Oke, kita teruskan lagi. Ya. Jadi untuk pendidikan karakter ataupun karakter manusia itu, ya, yang diajarkan itu adalah apa? Nilai-nilai tadi. Ya. Ketika seorang itu sudah mantap dengan nilai-nilai yang ada, sudah paham betul dengan nilai-nilai yang ada, maka orang itu akan menjadi memiliki kepribadian yang tangguh. Ya. Baik, kita hubungkan yaitu dengan surat Al-Fatihah. Ya. Ya, bahwasanya kita ketahui surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sudah mencakup seluruhnya, ya, seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah diwakili dengan Al-Fatihah tersebut. Ya. Mungkin saya mengambil 3 hal, ya, lebih saya perinci lagi, sebenarnya banyak, ya, istilahnya hikmah ataupun yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Fatihah itu sangat banyak. Tetapi saya perinci 3. Ya. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah ini khususnya berkaitan dengan karakter manusia. Ya. Yang pertama adalah alhamdu. Apa? Alhamdu itu pujian kepada Allah. Ya. Dan alhamdu ini lebih umum daripada asyukru. Daripada syukur, ya. Kalau syukur dalam kitab Al-Munir, tafsir Al-Munir itu syukur hanya muqabalatun ni'mah. Jadi ketika orang mendapatkan nikmah terus dia itu bersyukur. Gitu. Tetapi kalau alhamdu, pujian kepada Allah, ya, itu mencakup segalanya. Ya. Mungkin kita sudah tahu, ya. Mungkin kita sudah tahu ketika kita dalam keadaan apapun kita harus bersyukur dan lain sebagainya. Tetapi secara pengamalan atau secara prakteknya itu tidak mudah. Secara prakteknya tidak mudah untuk mengucapkan alhamdulillah dengan bukan hanya di mulut tetapi hati kita juga ikut. Ya. Jadi hati kita itu juga menghayati dengan ucapan tadi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jadi di sini kita benar-benar mengakui, di sini kita benar-benar mendeklarasikan bahwasanya alhamdulillah itu hanyalah milik Allah. Bukan milik yang lain. Bukan milik manusia, ya. Bukan milik makhluk-makhluk yang lain.
Ya, alhamdu itu benar-benar hanya punya Allah. Ya. Sehingga segala sesuatu baik itu berupa nikmat ataupun apa ya, entah itu apapun yang terjadi pada diri kita itu tentunya kita akan selalu berkata alhamdu jika kita memahami hal itu. Ya. Baik itu ketika kita mendapatkan musibah, baik itu kita mendapatkan takdir yang mungkin kurang sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ya, ya kita selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah? Karena di situ sudah dijelaskan setelahnya adalah Rabbul Alamin. Ya, bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Rabbun itu lebih banyak mengenai tentang penciptaan, tentang rizki, tentang segala hal yang mungkin kita pahami secara sederhananya yang bisa dilihat secara kasat mata. Ya, dan bisa difikirkan secara logika. Itu adalah Rabbun, yang berkaitan dengan Rob itu. Ya. Jadi di situ dijelaskan sudah jelas bahwa segala sesuatu, segala urusan yang ada berkaitan dengan manusia, ya, yang terjadi pada diri manusia itu adalah Allah semuanya yang ngatur. Ya. Mulai dari rizki, jodoh, kematian dan lain sebagainya, takdir, ya, itu semuanya adalah Allah yang ngatur. Nah, sehingga tidak ada bedanya orang itu mendapatkan kenikmatan ataupun orang itu mendapatkan penderitaan. Kenapa? Karena kedua-duanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita memahami itu, maka tidak ada yang namanya kesedihan. Ya. Tetapi ini berat, termasuk yang ngomong ini juga belum tentu bisa. Ya. Tentu menjadi hal yang manusiawi ketika seseorang itu mendapatkan musibah itu sedih. Ketika orang itu kehilangan keluarganya, orang itu kehilangan saudaranya atau apa, itu sedih. Ya. Tetapi ketika kita mengetahui hakikatnya, ya, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Ya. Contoh, seorang kehilangan saudaranya, contohnya, ditinggal mati atau apa dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mengetahui hakikatnya bahwasanya kematian saudaranya itu adalah atas kehendak Allah dan memang Allah mungkin cinta kepada saudaranya itu sehingga saudaranya itu dipanggil lebih dulu. Ya. Tentu kalau kita mengetahui hakikatnya kita akan senang, bahagia. Ya, mungkin kita sering, kenapa orang yang baik-baik itu kok lebih cepat matinya? Betul enggak? Coba kita perhatikan itu. Di sekeliling kita. Ya, kemarin itu ada obrolan ini. Bahasanya dari bapak mertua itu. Ditanya kok, kenapa kok ngerokok gitu kan ya. Padahal ngerokok itu kan membahayakan. Ngerokok itu bikin paru-paru kotor, ya, bikin jantung itu tidak stabil, apa dan lain sebagainya, bikin kanker ini, apa dan lain sebagainya, kan banyak itu. Ya, betul ya, rokok itu kan berbahaya ya. Bahkan di bungkusnya itu kan ditulis itu, digambari yang jelek-jelek gitu kan. Supaya orang itu enggak nafsu rokok ketika melihat itu. Nah, tapi ketika ditanya itu, jawabnya apa Bapak itu? Coba kamu perhatikan, di UB itu orang-orang yang ngerokok itu umurnya lebih panjang. Yang enggak ngerokok itu mati duluan. Jadi gitu. Ya, cuman saya mau balesin enggak enak.
Bahwasanya orang yang mati duluan itu karena orangnya baik gitu. Ya. Ya. Kayak gitu. Oke, kembali lagi ya. Konsep alhamdulillah tadi. Jadi bahwasanya dengan alhamdulillah itu kita benar-benar menyerahkan segala sesuatunya itu ya Allah sudah yang mengatur, Rabbul Alamin itu ya, Rabbul Alamin. Ya, tetap apapun keadaannya itu kita selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji ya. Kita akan terus memuji Allah, memuji Allah. Ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun kita akan terus memuji kepada Allah. Makanya di situ kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Jadi tidak ada namanya konsep suudzon terhadap Allah, enggak ada. Jadi selalu husnudzon. Dengan husnudzon itu kita selalu memuji, ya. Dengan alhamdulillah tadi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, terus di situ ditambahkan lagi Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini apa? Ini menghilangkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada manusia itu karena rahmannya Allah, rahmatnya Allah. Ya. Ya. Ketika kita husnudzon, ya, kita akan selalu senang, kita akan selalu memuji kepada Allah. Ya. Kalau di dalam tafsir itu Azimur Rahmah. Jadi Ar-Rahman itu sifatul mubalaghah. Ya, yang Azimur Rahmah. Jadi rahmat yang sangat agung. Ya, yang dimiliki yang memilikinya hanya Allah semata, tidak ada yang memiliki rahmat itu selain Allah, tidak ada. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu karena Allah itu rahmat, sayang. Ya, sayang terhadap kita. Azimur Rahmah wa amun fi jami'i anwa'ir rahmah. Dan Ar-Rahman itu umum, ya. Umum mencakup segala macam rahmat, segala macam kasih sayang, ya, itu Rahman. Ya. Ar-Rahim, ya, sedangkan Ar-Rahim itu adalah yang daimun. Jadi kasih sayangnya Allah itu terus, ya, istiqomah, terus berlanjut, terus berlangsung. Ya. Makanya di situ, ya, kita selalu mengutakan alhamdulillah, ya. Dan segala sesuatu hamba atau segala hamba itu mau masuk surga atau tidak, itu kan tergantung pada rahmatnya Allah. Bukan tergantung pada amal perbuatan kita. Ya, sehingga kita jangan sombong gitu kan. Ketika kita sudah puasa, kita sudah zakat, sedekah, apa dan lain sebagainya, terus sombong bahasanya saya ini loh akan masuk surga. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya, orang itu tidak ada yang tahu. La yudkhilanna amala ahadikum al-jannah. Ya. Tidak akan pernah memasukkan amal ibadah atau amal perbuatan seseorang itu ke surga. Illa, bahkan sahabat di situ bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitukah dengan kamu ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Wala ana, begitu juga dengan saya. Ya. Bukan karena amal perbuatan, bukan karena sodakoh kita, sholat kita, bukan. Tetapi karena apa? Illa ayyataghammadaniyallahu birahmah. Kecuali jika Allah menyelimuti kita, menaungi kita dengan rahmatnya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu bukan karena kita, ya, karena pada hakikatnya Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita. Ya, kita tidak menyembah Allah, Allah pun tetap menjadi zat yang agung, zat yang suci, zat yang maha atas segala-galanya. Ya.
Oke. Jadi ya alhamdulillah ya itu adalah konsep diri yang sangat luar biasa sekali ya, ketika kita memahaminya, ketika kita mau mempraktekannya, maka itu sudah sangat cukup untuk bekal di dalam hidup. Ya. Itu selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya. Sehingga kalau orang memuji itu pada dasarnya tidak ada orang yang sedih itu memuji, itu enggak ada. Tetapi orang yang memuji itu siapa? Orang yang senang. Orang yang memuji itu adalah orang yang hatinya lapang. Ya, orang yang memuji itu adalah orang yang hatinya legowo. Tidak ada orang yang hatinya sempit, hatinya sedih, terus dia memuji, itu jarang. Ya, yang ada itu mencurang suram gitu ya. Kalau orang hatinya sempit itu. Nah, tetapi dengan alhamdulillah itu yang diajarkan oleh Al-Fatihah tersebut dibuka dengan alhamdulillah itu ya. Ya. Itu supaya apa? Hati kita itu selalu lapang, ya. Ya. Hati kita itu selalu lapang. Kita biasakan ya. Meskipun contoh ketika kita itu dalam keadaan susah, dalam keadaan menghadapi berbagai macam masalah, coba kita selalu untuk memuji kepada Allah. Dalam berdoa itu diawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Segala puji ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan rezeki begitu banyak. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan begitu banyak kemudahan dalam hidup ini. Ya. Kita pujian dulu, setelah itu baru kita minta atau baru kita curhat kepada Allah. Di situ hati kita akan lapang, tidak terasa, ya, tidak terasa hati itu ngerasa plong, ya. Ya, itu yang diajarkan. Yang pertama, ya, konsep alhamdulillah. Ya, saya tidak menyatakan asyukru. Kenapa? Karena syukur itu lebih khusus. Ya. Syukur itu diucapkan atau diungkapkan ketika dia mendapatkan nikmat. Ya. Tetapi kalau alhamdulillah itu adalah ketika dia dalam keadaan apapun dia itu selalu mengatakan alhamdulillah, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau tadi kita sudah mengakui bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan segala-galanya, yang mengelola, yang mengurusi, yang mengasuh, yang mengawal dan semuanya itu adalah Allah. Kita sudah mengakui. Ketika pengakuan itu sudah ada, nah itu baru kita serahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka sebenarnya kan kalau nahwunya ya, kalau yang ahli-ahli nahwu ini, na'budu iyyaka kan sebenarnya kan gitu. Na'budu kami menyembah iyyaka kepadamu. Tapi ini didahulukan. Iyyaka dulu, iyyaka na'budu. Itu mengandung apa? Pengkhususan yang tidak ada lagi, ya. Tidak ada tempat untuk dijadikan ibadah, untuk disembah itu tidak ada kecuali Allah. Makanya itu didahulukan iyakanya. Baru setelah itu na'budu. Ya. Berarti hanya Allah lah satu-satunya untuk disembah. Ya. Di situ mengandung arti dalam kitab tafsirnya itu at-ta'atu wat tadallul. Taat dan juga apa? Rendahkan diri. Ya. Taat. Jadi kita menyembah kepada Allah itu apa? Taat. Taat terhadap perintahnya. Taat menjauhi larangannya. Dan tadallul dan tidak bersifat sombong. Ya. Tidak sombong terhadap Allah itu tidak sombong.
Apa contohnya sombong terhadap Allah? Ya, kalau saya boleh minjem kata-katanya Ustadz Sukri Zarkasi, pimpinan Pondok Modern Gontor, bahwasanya seorang itu harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu harus satu, dia harus berusaha. Yang kedua, dia harus berdoa. Orang berusaha tok tanpa doa, maka dia itu sombong. Ya. Jadi sombong di sini apa? Dia berusaha ngerasa bahwasanya kesuksesan itu bisa dia raih tanpa bantuan Allah, itu sombong. Ya, tanpa bantuannya apa? Doa tadi. Ya, contoh kita ahli strategi, ahli perencanaan. Ya, kita merencanakan sesuatu yang luar biasa sekali, bahkan tidak ada sedikit pun yang akan terlewati. Contoh kayak Habibie. Ya, tapi Habibie tidak sombong ya. Ini saya contoh bagaimana seorang perancang yang bagus. Habibie ketika membuat pesawat, ya, yang pertama kali itu, apa itu pesawatnya itu? N30, N350. Ya. Ketika ditanya, bagaimana Pak Habibie? Bagaimana mungkin pesawat Anda itu belum pernah terbang? Untuk terbang pertama kali Anda sudah mengundang, ya, ribuan undangan dari berbagai negara yang itu memang ahli dalam penerbangan. Apakah Anda tidak takut ketika terbang pertama kali itu gagal? Apa jawabannya Habibie? Saya yakin pesawat saya itu akan terbang sebagaimana saya yakinnya bahwasanya matahari itu akan terbit besok pagi. Dan benar, ya, ketika pertama kali diterbangkan itu sangat luar biasa sekali dan memiliki keseimbangan yang luar biasa. Ya, itu Pak Habibie. Ya. Nah, orang sekelas itu, ya, ketika dia merancang sesuatu, berusaha sesuatu tanpa diiringi dengan doa, maka di situ disebut sombong. Ya. Ada mungkin perancang yang sombong, ini adalah perancang kapal Titanic. Pernah dengar ya kapal Titanic ya? Ya. Desainnya sangat luar biasa sekali dan kapal terbesar pada tahun itu. Ya. Dan sangat indah, ya, interior dalamnya itu sangat indah dan dia benar-benar dilengkapi dengan teknologi yang luar biasa sekali pada tahun itu. Ketika dia ditanya bagaimana kapal Titanic ini akan berlayar di laut, apakah dia mampu untuk menahan deburan ombak yang tinggi? Apa jawaban dia? Jangankan ombak, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Apa yang terjadi? Baru pelayaran yang pertama kali yang dilakukan sudah tenggelam ternyata. Ya, itu karena kesombongan dia. Ya. Begitu juga dengan kita. Ya. Bahwasanya iya karena abudu kita menyembah kepada Allah artinya adalah at-ta'atu wa tadzallul. Kita taat kepada Allah dan juga tadzallul. Kita itu merendahkan. Ya, jangan ada kesombongan sedikit pun dari kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, dimanapun berada, kapanpun kita berada dan apapun yang kita kerjakan itu selalu ada doanya, pasti ada doanya. Ya. Tetapi mungkin hanya sedikit yang kita ketahui tentang doa-doa itu. Itu menyatakan apa? Bahwasanya keikutsertaan Allah terhadap apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan dan juga aktivitas-aktivitas yang ada. Ya, itu selalu ada doa. Supaya Allah apa? Supaya ada Allah itu disertakan di situ. Ya, kita tidak sombong. Ya, itu arti dari iyyaka na'budu. Jadi taat dan juga tadzallul.
taat dan juga rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya. Memohon pertolongan di sini ya apapun ya. Apapun ya, nasta'in ini lebih lebih khusus ya. Dikatakan nasta'in itu lebih khusus, bahwasanya ini adalah sesuatu yang kalau dalam bahasa Arab itu kan banyak ya, bukannya nasta'in seperti yang meminta pertolongan itu kan banyak sekali ya mufradat tentang minta pertolongan itu, tapi bukan ma'unah, bukan nasta'in, nusa'id, apalagi nansun, yansuru itu kan juga pertolongan apa dan lain sebagainya. Tapi untuk nasta'in ini adalah sesuatu yang memang manusia itu tidak bisa untuk menolong. Ya. Yang bisa menolong adalah Allah. Ya. Tapi kalau manusia itu sifatnya hanya membantu ya, bukan menolong ya, tapi sifatnya hanya membantu kalau manusia itu. Ya. Tapi kalau Allah itu benar-benar menolong. Ya. Contoh di dalam di tengah-tengah laut, ya, terus terjadi badai besar dan kapal itu akan tenggelam. Ya. Di situ tidak ada yang bisa menolong. Ya, manusia manapun juga tidak ada yang bisa menolong di situ. Coba kita lihat, walaupun dia ateis, ya, walaupun orang ateis ketika menghadapi seperti itu, keadaan seperti itu, yang dia sebut itu siapa? Pasti Allah. Oh my God, pasti gitu. Ya. Jadi ya karena memang sudah tidak ada siapa lagi yang bisa menolong seperti itu, tidak ada. Ya hanya Allah. Ya, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. Ya, seperti dulu pernah itu ada pesawat yang mendarat di Bengawan Solo itu. Semua penumpangnya itu selamat ya, kecuali satu pramugari yang terlempar keluar. Ya, jadi pesawat itu kan memiliki 2 mesin ya. Ya. Walaupun itu dua-duanya mesinnya itu mati. Itu dulu diceritakan oleh Ari Ginanjar ya. Diceritakan itu bahwasanya dia benar-benar melakukan penyerahan sepenuhnya kepada Allah, pilotnya itu. Jadi dia sudah nggak tahu harus ngapain ya. Dua-duanya mesinnya itu mati. Ya, pesawat itu meskipun mesinnya mati kan nggak langsung dus gitu kan ya. Tetap dia kan seperti ini. Karena seimbang. Nah, itu dia meskipun dua-duanya mesinnya mati masih bisa mendarat di Bengawan Solo itu. Masih bisa, dan semuanya itu selamat kecuali satu yang mati. Ya, itu dia mengatakan di situ pilotnya itu bercerita bahwasanya dia benar-benar menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Ya, dia mengakui tadzalulnya itu benar-benar di situ. Ya, dia sudah mengakui dia itu lemah, mengakui dia itu tidak mampu berdaya apapun, tidak bisa mengusahakan apapun. Satu-satunya penolong, penyelamat adalah Allah. Ya. Dia benar-benar di situ ya khusyuk ya, dalam berdoa itu benar-benar khusyuk, benar-benar mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dan itu benar terjadi. Ya. Dia bisa menyelamatkan ratusan orang. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah alhamdulillah, yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa? Berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah ya. Berikanlah hidayah kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus itu yang apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya. Jadi intinya di sini adalah hidayah. Bahwasanya manusia itu memiliki sifat yang labil, ya. Memiliki sifat yang kalau jadi al imanu yazidu wayangkus, ya. Jadi manusia itu memiliki keimanannya itu ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Beda dengan malaikat, ya. Kalau malaikat itu istiqomah imannya, tetap lurus, ya, kalau malaikat. Ya, tapi kalau manusia itu yazid wayangkus, yazidu bita'ah wayangkusu bil maksiyah. Nah, ini kenapa di sini kita diajarkan untuk ihdinas siratal mustaqim, ya. Ini untuk menjaga tadi, untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keistiqomahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak sekali manusia itu yang sebelumnya dia itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir hayatnya dia itu dalam keadaan kafir. Ya. Seperti ceritanya Barseso, ya. Terus juga ada ceritanya yang diceritakan oleh Malik bin Dinar dalam kitabnya itu. Pada zamannya Nabi Musa itu ada seorang yang benar-benar alim dan juga arif billah. Apa yang dia minta, apa yang dia panjatkan, apa yang dia doakan kepada Allah itu selalu terkabul. Ya. Tetapi di akhir hayatnya dia itu dalam keadaan kafir. Ya. Begitu juga dengan para sahabat itu banyak juga. Ya. Para sahabat juga banyak juga. Yang mana sebelumnya itu dia dalam keadaan Islam, ya. Tetapi karena ya tadi iman yazidu wa yangkus tadi, sehingga kadang-kadang kita harus selalu meminta bimbingan, selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap istiqomah dalam keimanan. Allahumma sabbit qulubana ala dinik, gitu kan. Kita ini diajarkan kepada Allah, diajari oleh Allah untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tiga hal inilah yang harus selalu kita jaga, dan ini menjadi karakter manusia supaya manusia itu bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Ya. Yang pertama adalah konsep alhamdu. Ya. Yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan selalu meminta hidayah. Ya, mungkin kalau kita kaitkan ya dengan apa yang ada di pondok ini, ya kita sebagai pendidik, ya, tentunya sebelum kita mendidik itu kita harus memiliki karakter terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbah Yai Makmun, bahwasanya manusia itu tidak bisa memberi kecuali apa yang dia miliki. Ya. Manusia itu tidak bisa memberi sesuatu yang tidak dia miliki. Begitu juga dengan santri yang ada di Tazkiyah ini. Kita mungkin tidak bisa memberi nilai-nilai atau tidak bisa memberi karakter terhadap santri atau menanamkan karakter atau membentuk karakter kalau kita sendiri tidak memiliki karakter, itu tidak bisa. Kita nilai-nilai dalam diri kita sendiri tidak ada, terus kita hanya sekedar membaca dari artikel-artikel atau buku apa dan lain sebagainya, terus kita sampaikan dan kita harapkan itu menjadi karakter dalam santri, dalam diri santri itu tidak bisa. Ya. Tetapi karakter itu harus sudah ada dulu di dalam diri kita. Ya. Sudah menghujam atau sudah mendarah daging dalam diri kita itu karakter seperti itu, baru kita itu bisa untuk memberi atau membentuk karakter santri. Ya. Maka
Ya mungkin kita tidak kaget juga ya ketika santri kita itu kok banyak sekali yang apa istilahnya ya, kurang beradab dan lain sebagainya. Ya mungkin kita bisa berintrospeksi diri. Ya bagaimana diri kita ini, apakah kita itu sudah berkarakter atau belum? Ya. Karena pondok kita, pondok Tazkiyah ini adalah pondok yang dibentuk dengan sistem, ya. Jadi membentuk santrinya itu dengan sistem atau dengan manajemen. Berbeda dengan pondok-pondok salaf. Kalau pondok salaf itu dia memiliki kiai. Nah, yang menjadi rujukan karakter dari santri itu siapa? Kiainya tadi. Yang membentuk karakternya santri itu siapa? Kiainya tadi. Ya. Nah, makanya kalau pondok-pondok seperti Tazkiyah ini, ya pondok modern itu lebih berat untuk gurunya. Di sini dituntut semuanya. Saya pernah bertanya kepada Ustadz Abidin itu. Ya, Ustadz Abidin, untuk bagaimana untuk membentuk santri-santri ini kalau seandainya tidak ada figur di pondok ini? Ya. Kita mungkin agak susah. Anak-anak itu harus ngikuti siapa sih? Gitu. Anak-anak itu harus berkiblat ke siapa ketika dia itu cara bersikap, ketika dia itu cara berpikir, ketika dia cara ini dan lain sebagainya, itu harus kiblatnya ke siapa? Kata Ustadz Abidin bahwasanya kiblatnya ya semua guru. Nah, ini yang berat. Ya. Ini yang berat. Jadi di sini semua guru dituntut untuk berkarakter. Semua guru dituntut untuk menjadi pribadi yang benar-benar bisa menjadi uswatun hasanah bagi santri-santrinya. Karena di sini gak ada kiainya. Ya. Jadi santri itu yang dia lihat itu siapa? Ya kita, gurunya yang dilihat. Ya. Coba kalau kemarin-kemarin itu kan Ustadz Munahar kesusahan untuk merapikan rambutnya santri saja itu susahnya minta ampun. Alhamdulillah ya baru-baru ini sudah bisa distandarkan semuanya itu. Ya. Sudah bagus, rapi semuanya itu. Kirain kemarin itu semuanya gundul itu, dipakai peci itu, kok santri ini gundul semuanya. Ternyata alhamdulillah sudah bisa distandarkan. Ya. Ya, memang kenapa kok susah ya? Mungkin karena yang lihat guru-gurunya, Ustadz, Ustadz itu loh rambutnya juga mohak gitu ya. Ustadz itu rambutnya ini itu dan lain sebagainya. Dia akan selalu membandingkan seperti itu. Gurunya saja seperti ini nah. Ya, karena memang yang dilihat itu adalah gurunya. Ya. Karena di sini tidak ada satu yang menjadi figur bagi santri itu tidak ada. Jadi figurnya santri siapa? Ya semuanya itu jadi figurnya santri di sini itu. Sehingga semua dari kita itu harus menjadi figur di sini, ya. Mungkin itu saja ya. Barangkali ada yang ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, ya silahkan ya. Memang kita rasakan ya seperti itu. Terus terang saya sendiri juga agak banyak perhatiannya ke karakter santri ini. Dulu pas tahun pertama itu kan ada rapat evaluasi tahunan itu, ketika ditanya Ustadz Ali, coba saya ingin mendengar langsung dari guru-guru ini ya kira-kira apa kekurangannya Tazkiyah katanya. Kata Pak Ali, jangan sebutkan kelebihannya, sudah bosan saya, banyak orang yang memuji Tazkiyah, tapi beri apa kekurangan Tazkiyah. Ya, salah satunya yang ditanya adalah saya waktu itu, dan saya menjawab bahwasanya di Tazkiyah ini yang kurang adalah karakternya santri. Ya, dan setelah itu saya justru seperti menjadi PR besar bagi saya itu. Saya ngerasanya seperti itu. Bagaimana untuk membentuk karakter santri itu dengan sistem yang ada ini. Ya. Seperti Gontor mungkin ya, contoh Gontor itu kan pondok modern. Dia dibentuknya dengan sistem, tapi dia masih punya kiai, ada kiblatnya di situ. Nah, sedangkan di Tazkiyah ini semuanya jadi kiai. Ya mungkin Kiai Rojab di sini yang paling tepat ya.
Ya, jadi Kiai Rajab yang paling tepat di sini. Siapa lagi gitu kan? Ketika ditanya tentang kepesantrenan, yang paling ujung ya kan pemegang tongkatnya itu siapa ya, Pak Rajab gitu. Ya, itu. Ya mungkin itu saja dari saya, waktu saya serahkan lagi ke moderator. Betul, saya melihat bahwa semuanya merenungi setiap kata-kata yang disampaikan oleh Ustadz Mugis. Sunyi senyap. Sampai pun yang ustazah juga seperti itu. Tidak ada seorang pun yang berani untuk bergerak gitu. Saking khusyunya gitu. Mudah-mudahan gitu betul-betul apa yang disampaikan oleh beliau itu masuk ke dalam sanubari kita masing-masing. Tapi barangkali walaupun sudah masuk nih ke dalam hati kita masing-masing, masih ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Kepada ustazah silahkan, kepada ustadz juga silahkan. Silahkan. Perwakilan laki-laki satu, perempuan ustazah satu. Silahkan. Silakan Ustaz Muin. Mengisi kekosongan. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali pembahasan yang telah disampaikan sama Ustadz Mugis terkait dengan karakter, atau istilahnya yang monumental sekarang adalah pendidikan karakter atau pendidikan nilai itu. Nah, tadi mencoba untuk dikaitkan dengan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Itu ya, meskipun di sini nggak ada Ustaz Al-Fatihah, ya Ustaz Irfan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dari tadi, kira-kira korelasi atau hubungannya antara pendidikan karakter dengan surat Al-Fatihah itu korelasinya di mana, Ustaz? Itu. Nah, mungkin bisa dijabarkan sama Ustadz Mugis, serta nanti mungkin bisa kira-kira persoalan yang ada di Tazkiyah ini dan kemungkinan besar juga di seluruh pondok-pondok yang lain itu adalah terkait dengan pendidikan karakter itu. Artinya moralitas. Nah, bahkan apalagi di sekolah-sekolah luar. Lah kira-kira apa solusi yang tepat menurut Ustadz Mugis memberikan sebuah formula lah ya kepada Tazkiyah ini, kira-kira untuk menanggulangi problematika tersebut itu bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kenapa karakter itu selalu dihubungkan dengan pendidikan? Hubungannya seperti apa? Lalu apa sebenarnya itu pendidikan? Saya masih bingung, Ustaz. Apa yang kedua? Apa itu sebenarnya pendidikan? Lalu kenapa karakter dihubungkan dengan pendidikan? Hubungannya seperti apa? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang alhamdulillah luar biasa sekali. Ya, pertanyaan yang cukup berat, ya cukup berat bagi saya, dan semoga apa yang saya jawab ini sesuai dengan disiplin ilmu, ya, sesuai dengan apa istilahnya, bukan hanya sesuai dengan disiplin ilmu, tetapi sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke,
Yang pertama dari Ustadz Muin, ini luar biasa sekali, sepertinya sebenarnya sudah tahu kayaknya Ustadz Muin ini. Cuman nguji saya sama saya ini. Korelasi apa yang bisa antara surat Al-Fatihah dengan pendidikan yang ada di Tazkiyah kira-kira yang bisa diterapkan? Ya. Ini sebenarnya juga sudah menjadi bahan berpikir saya sebenarnya sebelum saya menyampaikan di sini. Itu juga saya juga sudah mikir-mikir. Sehingga saya juga sudah bertanya-tanya istilahnya kepada Ustadz Rojab. Sebelumnya saya sudah bertanya itu. Sebelum ditanya Ustadz Muin itu. Ya. Kira-kira Tazkiyah itu nilai apa yang benar-benar diangkat gitu kan. Kalau yang sekarang ini yang sudah pasti ada 4 ya di Tazkiyah itu recording ya. Mungkin teman-teman juga sudah hafal itu. Recording itu religious, care, open minded, dan ing-nya itu adalah leading. Ya. Ketika saya tanya secara mendalam, maksudnya nanti ketika Ustadz Rojab menjawab itu kan saya bisa menghubung-hubungkan. Ternyata ini masih belum ada filosofi yang mendalam dari Ustadz Rojab ini. Jadi belum ada penjelasan yang benar-benar menerjemahkan ke seluruh sistem yang ada di Tazkiyah dari 4 ini, itu belum ada. Ya. Sehingga tadi saya hubung-hubungkan sendiri, saya hubung-hubungkan sendiri. Ya, yang pertama itu kan jadi bisa kita lihat dari recording tadi. Recording ini termasuk apa Ustaz Rajab ini? Kalau di pondok itu kan panca jiwa ya. Kalau di Tazkiyah itu apa Ustaz recording itu? Tazkiyah value berarti nilai kan ya. Jadi nilai-nilai yang diangkat Tazkiyah ya 4 ini. Ya, yang pertama adalah religius. Ya. Nah, religius ini sebenarnya juga sudah masuk di Al-Fatihah itu kan, religius itu umum karena religius sangat umum sekali. Ya, kalau bisa ini lebih dikhususkan lagi gitu kan. Kalau bisa ini. Ya, contoh yang lebih khusus, contoh kalau kayak di Gontor itu ada keikhlasan. Ya. Itu khusus banget itu kan. Jadi kalau religius itu masih sangat umum menurut saya ini masih sangat umum. Terus yang kedua care, ya sebenarnya juga sudah masuk di situ kan. Care, iya karena stain di situ. Kenapa kok di dalam surat Al-Fatihah itu tidak iyaka astain itu, bukan pakai menggunakan saya tapi menggunakannya nahnu. Ya, itu menunjukkan apa? Kepedulian terhadap sesama muslim ya, bahwasanya yang kita selalu doakan, kita selalu minta, kita selalu menyembah itu bareng-bareng gitu, sesama mukmin, sesama muslim ya. Terus yang ketiga itu adalah open minded ya, open minded atau bisa disebut apa ya, kebebasan ya mungkin ya kalau di Gontor itu. Jadi terbuka, cara berpikir yang terbuka, jadi tidak kolot ya, cara berpikirnya tidak kolot, tidak apa kejumutan, tapi benar-benar terbuka dan itu bebas gitu ya. Ya, cuman mungkin yang perlu dibatasi di sini adalah meskipun kita memiliki open minded tadi, kita harus selalu ihdinas siratal mustaqim tadi, ihdinas. Selalu kita selalu meminta hidayah, selalu meminta petunjuk kepada Allah. Ya, jangan sampai kebebasan ini, kebebasan berpikir ini lepas begitu saja, jangan sampai. Ya. Dan ini banyak sekali dari teman-teman kita yang di Kairo itu karena saking bebasnya berpikir sehingga dia ngerasa tidak ada yang benar. Bahkan Al-Quran pun juga belum tentu benar. Bahkan ada yang seperti itu karena saking bebasnya berpikir. Dan yang terakhir itu ada leading. Jadi kalau kita lihat dari tadi ya, Tazkiyah value-nya itu ada yang terakhir adalah leading. Leading itu yang terdepan. Ya, selalu menjadi yang di depan gitu. Selalu menjadi uswatun hasanah, mungkinlah bisa dibilang seperti itu. Menjadi role model ya. Ya. Sebenarnya dari Tazkiyah value ini sudah mencakup gitu. Apa yang ada di surat Al-Fatihah itu sudah mencakup dari
tiga-tiganya. Mungkin yang belum ya, mungkin yang belum itu adalah alhamdu tadi. Ya. Jadi rasa ataupun karakter alhamdu tadi mungkin perlu ditambahkan saya kira. Sekalian 5 gitu kan, bukan 4 tapi 5. Ya. Itu. Jadi konsep alhamdu tadi ini saya kira sangat ini termasuk kayak contoh keikhlasan itu termasuk alhamdu tadi. Jadi orang itu nggak mungkin bisa bersyukur kalau dia belum ikhlas. Kalau dia belum ikhlas seperti yang disampaikan Ustadz Imam Awwaluddin, kalau dia belum ikhlas dengan nasib yang dia dapatkan atau nasib yang dia alami, itu nggak mungkin orang itu bisa bersyukur. Itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin dia bilang alhamdulillah, itu nggak mungkin. Kalau dia belum ikhlas. Ya, di situ. Ya, jadi itu mungkin saya kira korelasinya ya sebenarnya sudah kita lakukan. Mungkin karena ini kita kan masih istilahnya masih bayi ya tazkiyah ini ya, baru 3 tahun ya, jadi masih untuk umur pendidikan atau lembaga pendidikan itu masih sangat belia gitu kan, masih sangat kecil sekali, sehingga ini masih perlu perbaikan, perlu masukan dan perlu pembangunan dan pengembangan dan lain sebagainya. Tetapi di umur yang 3 tahun ini sudah seperti ini saya kira luar biasa sekali ya. Dan ini terus ya akan kita evaluasi dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Ustazah Faizah. Nah, ini juga berat ini. Kenapa karakter itu selalu dihubungkan dengan pendidikan? Berat juga ini. Gimana jawabannya? Ya, kenapa karakter itu kok selalu dihubungkan dengan pendidikan? Ya, jadi gini. Karena seseorang itu, gimana ngarangnya ya? Bingung saya itu. Ya memang pendidikan yang istilahnya yang benar-benar yang sekarang ya, mungkin yang diyakini ataupun yang diakui bahwasanya pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang berkarakter. Maksudnya pendidikan yang berkarakter itu adalah apa? Pendidikan yang memiliki nilai-nilai. Ya. Contoh sekarang yang terbaru itu kan ada sekolah Kutab, ya, sekolah yang digagas atau yang didirikan oleh Budi Azhar. Ya. Itu juga yang dididik di situ adalah core value-nya itu adalah adab. Ya. Itu nilai-nilai kehidupan. Ya. Jadi ini di situ. Ya, seperti Rasulullah SAW juga, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaknya. Rasulullah itu diutus ya untuk apa? Untuk meluruskan akhlak ini. Ya. Jadi di situ karakter. Ya. Ketika seseorang itu berkarakter, memiliki nilai-nilai yang betul-betul sesuai dengan Islam ya. Ya. Insya Allah akan lahir dari situ manusia-manusia seperti para sahabat. Ya. Para sahabat itu tidak pernah istilahnya diajari secara khusus mengenai sains, secara khusus mengenai kedokteran, secara khusus mengenai astronomi, tetapi mereka mampu, ya. Bukan para sahabat ya, tapi para ilmuwan setelah sahabat itu kan rata-rata mereka itu yang paham Al-Quran, yang hafal hadis dan benar-benar memahami agama itu dia baru mengembangkan ke ilmu-ilmu yang umum ya. Jadi ya sangat erat kaitannya antara karakter dengan pendidikan ya. Karena pendidikan yang bagus, pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang berkarakter. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita sampaikan itu hanyalah pengetahuan, yang kita sampaikan itu hanyalah ilmu, bisa jadi ketika santri itu lulus, itu ilmu sudah nggak dipakai, gitu. Apalagi buat masa kehidupan yang lebih lama lagi ketika mereka keluarga sudah berumah tangga, itu belum tentu, ya ilmu yang diajarkan di tazkiyah ini
dipakai itu belum tentu. Tetapi kalau yang kita ajarkan itu nilai-nilai, ya, yang kita ajarkan itu adalah yang kita bentuk itu karakter mereka. Nah itu insya Allah sepanjang hidupnya itu akan selalu terpakai. Ya. Jadi kenapa alasannya kok karakter itu selalu dihubungkan dengan pendidikan? Ya karena memang karakter itu adalah sebaik-baik pendidikan. Itu akan selalu dipakai sepanjang hidup dia. Ya. Tapi kalau untuk hanya memasukkan pengetahuan, hanya memasukkan wawasan, saya kira Google itu lebih mengetahui, saya kira. Ya. Oke, tapi Google itu tidak bisa membentuk karakter manusia, itu tidak bisa. Ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan di hati Ustadz dan Ustadzat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran hanya milik Allah, ya. Kalau ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.